jelaskan beberapa faktor yang sering kita gagal pada saat tes kesemaptan di Kementerian Hukum dan HAM. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukansina. Di video kali ini akan kujelaskan beberapa faktor yang sering kita gagal pada saat tes kesemaptan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lanjut aja ke beberapa faktor yang sering kita gagal di tes kesemaptan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Sebelum lanjut ke beberapa faktor yang sering kita gagal di tes SKB kesemaptan ini, di sini akan kujelaskan. Tes SKB kesemaptan ini tidak ada sistem gugur. Jadi tes SKB kesemaptan ini seberapa saja nilai kalian, serendah apapun nilai kalian, itu tidak akan membuat kalian gugur. Kalian tetap ikut lanjut SKB tahap 2, yaitu tes PFK dan wawancara dan keterampilan seperti itu. Jadi nilai kalian rendah di kesemaptan ini tidak membuat kalian gugur di kesemaptan ini. Yang penting kalian tetap ikut tes kesemaptan. Jadi kalau kalian sudah mengikuti tes kesemaptan, kalian dipastikan bisa mengikuti tes tahap 2, yaitu wawancara, PFK, dan keterampilan seperti itu. Jadi di sistem kelulusan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu ada nilai SKD dan SKB. Di sini SKB ada kesemaptaan dan wawancara, PFK, dan keterampilan seperti itu. Di sini kesemaptaan itu tidak ada sistem gugur, dan PFK dan wawancara juga tidak ada sistem gugur seperti itu. Nilai kalian seberapapun nilai kalian rendahnya di kesemaptaan dan seberapapun nilai kalian rendahnya di wawancara dan PFK, itu tidak akan menggugurkan kalian. Di sini untuk sistem kelulusan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya adalah sistem kelulusan CPNS itu berdasarkan nilai SKD dan SKB. Jadi akumulasi nilai SKD dan SKB. Nilai SKD ini ditambah nilai SKB. Itulah yang akan nilai akhirnya yang akan di ranking. Yang siapa ranking yang masuk dari 1 kali kuota kebutuhan formasi itu yang akan lulus, yang akan diangkat menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itulah sistem kelulusan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Di sini aku akan meneruskan himbauan dari pemerintah, yaitu di rumah saja atau teman-teman lakukan social distancing atau physical distancing. Hindarilah keramaian atau jangan pulang kampung dulu kalau bagi kalian yang masih di rantau orang seperti itu. Teman-teman lakukan di rumah saja social distancing atau physical distancing karena untuk membantu pemerintah agar tidak memperluas penyebaran virus corona ini, agar virus corona ini hilang dan terselesaikan, tidak ada lagi di Indonesia ini, agar kita bisa juga melakukan tes kesemaptaan seperti itu. Karena kita kalau semisalnya masih ada virus ini, maka tes kesemaptaan atau tes SKB ini akan diundur lagi oleh pemerintah karena kita tidak boleh melakukan social distancing atau physical distancing seperti itu, melakukan keramaian-ramaian seperti itu. Jadi lakukanlah himbauan dari pemerintah ini untuk membantu pemerintah memperkecil penyebaran luas virus corona seperti itu. Di sini akan kujelaskan beberapa faktor yang akan membuat kita gagal tes seleksi kompetensi bidang, yaitu khususnya kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Faktor pertama yang akan membuat teman-teman gagal untuk lulus CPNS atau tidak akan lanjut ke tes selanjutnya, yaitu teman-teman tidak hadir atau tidak ikut tes seleksi kompetensi bidang, yaitu khususnya kesemaptaan. Ini faktor yang paling gagal. Apapun alasan teman-teman yang tidak hadir, tidak akan bisa diundur lagi. Maka dari itu teman-teman harus hadir dan mengikuti tes kesemapatan itu. Makanya teman-teman di sini jagalah kesehatan, jagalah fisik teman-teman agar berlatihlah terus agar teman-teman kuat, stamina teman-teman, energi teman-teman lebih kuat lagi untuk melakukan tes kesemapatan ini. Dan latihan juga tidak boleh diporsir terus. Setiap hari
porsir terus. Misalnya di hari pertama teman-teman lakukan berjam-jam latihan seperti itu, tidak ada istirahatnya. Di hari itu juga sore harinya teman-teman lakukan berjam-jam tidak ada istirahatnya, maka membuat teman-teman fisik teman-teman lelah, membuat teman-teman akan daya tahan tubuh teman-teman pasti menurun, yang membuat teman-teman sakit seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan latihan fisik ini secukupnya untuk fisik kita agar lebih stamina kita akan lebih terjaga lagi seperti itu, dan kesehatan kita juga terjaga seperti itu. Tadi faktor pertama yaitu tidak hadir, itu adalah faktor yang sangat fatal sekali, tidak bisa ditoleran oleh panitia, tidak bisa diganti dengan hari lain. Jadi maka itu faktor pertama ini kalian harus hadir dengan sehat seperti itu, mengikuti tes seleksi kompetensi bidang kesemaptaan seperti itu, agar bisa lanjut ke tahap kedua yaitu wawancara dan PFK seperti itu. Dan faktor yang kedua yang membuat teman-teman gagal lagi di tes SKB tahap pertama ini yaitu kesemaptaan adalah faktornya adalah teman-teman terlambat mengikuti tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM ini seperti itu. Yaitu misalnya disuruh teman-teman berkumpul jam 6 atau jam 7 pagi, teman-teman harus hadir sebelum 30 menit sebelum jam yang ditentukan seperti itu. Karena sebelum itu teman-teman disuruh registrasi, teman-teman seperti itu untuk melakukan registrasi. Maka dari itu teman-teman untuk hadir sebelum 30 menit sebelum jam yang ditentukan. Maka dari itu teman-teman tidak boleh terlambat. Kalau teman-teman terlambat, makanya teman-teman misalnya jadwalnya jam 8 pagi, teman-teman terlambat, teman-teman tidak akan bisa mengikuti tes seperti itu. Tidak bisa ada tes selanjutnya atau tes susulan diikuti oleh sesi berikutnya seperti itu, tidak akan bisa. Jadi makanya dari itu teman-teman harus hadir tepat waktu, kalau bisa 30 menit harus hadir sebelum tes dilaksanakan seperti itu. Di faktor yang pertama tadi teman-teman tidak hadir karena sakit atau karena hal-hal yang lain seperti itu. Di faktor ketiga ini teman-teman hadir tapi teman-teman sakit, teman-teman usahakan untuk hadir mengikuti tes kesemapatan ini, maka teman-teman tetap tidak akan diperbolehkan untuk tes kesemapatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Karena tes kesemapatan ini adalah yang dilihat adalah fisik kita, kesehatan kita. Di sini teman-teman sakit, teman-teman tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti tes kesemapatan ini. Maka kalau teman-teman sakit akan diikutkan tes kesemapatan, akan merepotkan panitia seperti itu, karena nanti teman-teman bisa pingsan seperti itu, bisa terjatuh seperti itu. Jadi teman-teman kalau sakit tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti tes kesemapatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Makanya dari itu teman-teman di sini teman-teman jaga kesehatan, jaga fisik teman-teman agar lebih prima lagi, agar stamina teman-teman lebih kuat lagi, agar daya tahan tubuh teman-teman lebih kuat lagi ketika mengikuti tes kesemapatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Faktor keempat adalah teman-teman ketika teman-teman sudah hadir di tes kesemapatan ini, tidak terlambat mengikuti jadwal seperti itu, tapi teman-teman lupa membawa identitas. Faktor keempat adalah lupa membawa identitas seperti itu, yaitu identitas pertama yang harus dibawa yang sesuai dengan ketentuan tes SKB kesemapatan ini adalah pertama adalah identitas KTP yang harus dibawa seperti itu, KTP atau rekam IKTP seperti itu. Kalau teman-teman tidak membawa itu, IKTP ini berguna untuk mencocokkan identitas teman-teman, mencocokkan diri teman-teman dengan identitas teman-teman agar tidak terjadi melakukan calo seperti itu, melakukan sewa orang untuk melakukan tes kesemapatan ini. Maka dari itu teman-teman harus membawa identitas teman-teman agar panitia bisa mencocokkan ini teman-teman yang akan mengikuti tes kesemapatan ini. Dan yang kedua identitas yang harus dibawa yaitu kartu ujian. Kartu ujian ini dan KTP itu adalah wajib harus dibawa setiap seleksi tes kesemapatan atau setiap seleksi tes CPNS seperti itu. Maka dari itu kartu ujian dan KTP ini harus dibawa selalu
harus dibawa selalu waktu tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM. Ujian itu juga berguna untuk mencocokkan identitas KTP teman-teman dan identitas kartu ujian teman-teman, dan teman-teman sendiri mencocokkan apakah itu teman-teman sendiri yang mengikuti tes SKB ini. Maka dari itu, agar menghindari calo atau sewa orang untuk melakukan tes keselamatan ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lupa atau jangan sampai tidak membawa identitas yang telah ditentukan, identitas yang harus dibawa yang telah ditentukan oleh panitia. Contohnya untuk tahun lalu ada identitas yang harus dibawa, ada KTP dan kartu ujian itu wajib dibawa untuk seleksi untuk peserta seleksi tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Di faktor terakhir ini adalah teman-teman sudah hadir, sudah membawa KTP dan identitas yang telah ditentukan, tapi teman-teman tidak memakai pakaian yang tetapi teman-teman tidak memakai pakaian yang telah ditentukan oleh panitia. Contohnya untuk tes keselamatan tahun lalu, pakaian yang ditentukan oleh panitia untuk melakukan tes keselamatan ini adalah memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna putih dan sepatu dan kaos kaki, sepatu olahraga dan kaos kaki seperti itu. Itu yang harus kita bawa untuk seleksi tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kalau teman-teman tidak membawa itu, tidak memakai pakaian seperti yang ditentukan oleh panitia seperti itu, teman-teman tetap tidak akan diperbolehkan ikut tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Itulah yang akan membuat teman-teman akan gagal tidak mengikuti tes keselamatan ini. Kalau teman-teman dari semuanya ini, faktor-faktor ini, teman-teman mengagalkan teman-teman tidak mengikuti tes keselamatan ini, maka teman-teman dipastikan tidak akan lulus CPNS tahun ini. Karena teman-teman juga tidak akan diperbolehkan ikut tes seleksi wawancara dan pengamatan fisik seperti itu. Maka dari itu teman-teman harus wajib hadir dan memakai ketentuan dari panitia seperti itu. Harus kita persiapkan untuk tes keselamatan ini adalah kita harus melakukan latihan tes fisik seperti itu agar fisik kita prima dan sehat, dan keadaan kita dalam keadaan sehat seperti itu agar kita bisa mengikuti seleksi tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Yang kedua yang harus kita siapkan, kita harus tahu jadwal tes kita. Jangan sampai kita terlambat seperti itu, karena kalau kita terlambat akan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Yang ketiga adalah teman-teman membawa identitas yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu KTP dan kartu ujian seperti itu. Yang keempat adalah teman-teman membawa pakaian yang telah ditentukan oleh panitia untuk melakukan tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Contohnya itu pakaian yang tahun lalu, yaitu memakai pakaian kaos putih dan celana pendek putih dan sepatu olahraga seperti itu. Itulah faktor-faktor yang harus kita siapkan, yang harus kita perhatikan sebelum tes keselamatan ini. Dan itulah faktor-faktor kegagalan yang harus kita perhatikan agar kita tidak gagal di tes SKB di keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Dan semoga virus corona ini hilang dan tidak menyebar lagi, tidak menyebar luas lagi ke Indonesia, agar kita bisa melaksanakan tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kalau ada pertanyaan tentang tes seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini, dan kalau ada saran dan kritikan, di komentar aja di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mengikuti tes keselamatan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau kalian suka video ini, bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Semoga kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa jadi pegawai negeri sipil. Aku Randy Latukonsina. Sampai jumpa.